pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita simak Sukowati Menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dipertemukan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, untuk edisi hari ini, Senin 15 Rajab 1444 Hijriah atau 6 Februari 2023. Kita bersama dalam Sukowati Menyapa. Pendengar, tentu langsung kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio Persada FM pagi hari ini, langsung dari Pemkab Kabupaten Sragen ya, Pemerintah Kabupaten Sragen. Hadir di studio, beliau adalah Ibu Insinyur Eka Rini Mumpuni Titi Lestari. Wah, panjang sekali ini namanya. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Ya, sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Ibu Eka? Alhamdulillah, alhamdulillah. Diberi kesempatan sehat bisa datang di Persada memenuhi undangan. Iya, alhamdulillah. Dan berbagi informasinya ini ya. Insyaallah, insyaallah, Mas Miftah. Berkaitan dengan di bidang Ibu ini adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan ini ya. Alhamdulillah. Dan tema kali ini Ibu yang coba kita angkat ini adalah kemandirian pangan tahun 2023 ini ya. Bagaimana memanfaatkan lahan untuk kebutuhan rumahan. Meskipun sederhana, tapi barangkali ini nanti akan menjadi hal yang bermanfaat begitu ya untuk kehidupan masyarakat kesehariannya gitu ya. Baik. Sebelum kita masuk ke tema ini, barangkali ini ada informasi terlebih dahulu ini di dinas ini apa ya yang dilakukan? Kesibukannya apa ini, Ibu? Akhir-akhir ini awal tahun ya, biasanya punya rencana yang mesti dilakukan begitu kan? Apa ini, Bu? Iya. Begini Mas Miftah, memang ini kan baru awal tahun ya, memasuki bulan kedua, bulan Februari. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang harus kami laksanakan. Ya, setidaknya untuk melaksanakan persiapan kegiatan kami di 2023. Kemudian juga kami persiapan untuk mengevaluasi kinerja kami di tahun 2022. Memang menyita waktu karena memang semuanya harus on time, on schedule agar bisa kami laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah menjadi target kami, kinerja kami. Ya, terus mengebut di tahun 2023 ini. Dan ini pun juga sudah mulai merencanakan nanti di tahun 2024 tentunya begitu kan? Insyaallah ya, siap. Terus berjalan Mas, berjalan ya? Antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terus beriringan bersamaan gitu ya. Mas, ya. Dan ini yang perlu diketahui oleh khususnya masyarakat Sragen gitu ya, tentang bagaimana keberadaan Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Pertanian dan Perikanan gitu ya. Betul. Ya memang turunnya ya ke bawah seperti itu ya. Ya barangkali ke sawah. Itu kegiatan sehari-hari Apalagi di dinas kami, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan itu juga ada 6 bidang Mas. Ada 6 bidang. 6 bidang itu ada bidang ketahanan pangan, yang kaitannya dengan SDM ada bidang penyuluhan, kemudian ada bidang perikanan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, kemudian ada bidang prasarana-sarana pertanian, dan satu lagi bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Jadi semua yang terkait dengan pangan ada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Komplit sekali gitu kan. Kadang-kadang masyarakat juga mungkin tidak tahu di manakah peternakan, karena di nomenklatur tidak ada peternakan. Tapi di situ peternakan ada di bidang tersendiri, di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi masuknya di situ begitu ya. Nah, barangkali ketika ada satu masalah ya, ketika tentang peternakan ini yang lagi ngetren, misalkan timbul kalau dulu ya pada saat Idul Adha dulu ini tentang misalkan PMK dan sebagainya. Nah, ini
dinas ini yang turun gitu kan Ibu iya ya? Pak, betul Mas Miftah. Kami selalu mendampingi masyarakat terkait dengan memberi pelayanan kepada masyarakat terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan. Gitu. Saat ini kan juga lagi ada penyakit yang namanya lumpy skin disease yang menyerang pada hewan sapi dan kerbau. Oh ya, gitu. Kami berupaya secara maksimal untuk mencegah penularan atau meminimalisir kerugian di peternak dengan memberi beberapa pelayanan. Ada yang untuk pencegahan kami laksanakan vaksinasi. Jadi ada vaksinasi seperti COVID Mas. Jadi tapi khusus hewan ya? Iya khusus hewan. LSD itu juga ada vaksinnya. Namanya vaksin untuk LSD. Kemarin kami juga sudah melaksanakan pelayanan dengan 4.000 dosis penyuntikan vaksin kepada hewan ternak kami khususnya sapi di Kabupaten Sragen. 4.000 ya? 4.000. Dan ini kami juga mengajukan kembali agar ternak kami khususnya sapi dan kerbau di Kabupaten Sragen itu tetap sehat, tidak terserang LSD. Kami juga mengajukan permohonan vaksin kepada Kementerian Pertanian sebanyak minimal 50% dari jumlah total ternak sapi yang ada di sana. Kalau di Sragen kan ada sekitar 77.810 ekor ternak sapi yang ada di sana. Karena memang hampir setiap rumah bisa jadi ada 1 ekor ya gitu ya, bisa minimal. Kalau ini untuk ternak rumahan ya. Iya. Dan itu dikalikan ya ketika di Sragen ya ada sekitar itu berarti. Ada sekitar. Dan hasil dari apa tuh cek di lapangan. Nah, kemudian kalau LSD ini seberapa bahayakah Ibu? LSD ini penyakit sapi tidak bisa menular ke manusia, tidak bersifat zoonosis, disebabkan oleh satu virus namanya virus Fox. Jadi hanya bisa tertular antar hewan, itu pun hanya sapi dan kerbau yang memang saat ini kita pantau di 2 hewan itu. Tapi untuk Sragen karena kerbaunya mungkin juga sangat sedikit sekali dan sehingga sapi yang lebih banyak sehingga karena penyebarannya begitu cepat melewati vektornya itu ada lalat yang gede itu yang bawa lalat ya. Lalat patek apa itu sama nyamuk. Jadi kayak DB ya, kalau DB itu nyamuk dingus itu bisa menular ke manusia setelah digigit dari hewan sakit dengan hewan sehat. Gitu. Demikian juga yang LSD itu penularannya demikian. Sehingga makanya agar hewan itu kebal, hewan yang sehat kita vaksin. Kemudian untuk hewan yang sakit kita obati. Sebagaimana kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui Bupati kemarin juga beliau ngendika bahwa untuk untuk menekan kerugian atau meringankan daripada peternak ada 2 kali penanganan subsidi dari pemerintah untuk penyuntikan bagi hewan-hewan yang sakit. Ya, ada subsidi berarti Ibu ya? Ada dalam bentuk pengobatan ya, disuntik begitu. Atau mungkin ada penyuntikan. Ini perkembangan yang ada di Kabupaten Sragen gitu ya, yang perlu diketahui oleh masyarakat Sragen khususnya. Memang ya banyak program yang dilakukan gitu ya. Nah, Bu, ini berkaitan dengan tema yang kita angkat ini kan, kalau nanti 1 jam saya kira tidak cukup kalau harus berbagai bidang tadi Ibu ya. Kita coba ambil yang kemandirian pangan tadi Ibu ya, di tahun 2023 begitu. Memanfaatkan lahan untuk kebutuhan rumahan. Nah, Ibu, terkait dengan kemandirian pangan ini sebenarnya seperti apa yang barangkali bisa Ibu sarankan gitu? Haruskah punya lahan untuk ditanam sendiri atau haruskah bagaimana ini sebenarnya? Ya, konsep kemandirian pangan, kemandirian atau mandiri itu apa sih Mas? Nah, itu ya. Itu yang harus kita pahami. Namanya mandiri itu kita harus berdikari, harus mampu menyediakan bahan pangan sendiri. Kemandirian pangan seperti itu. Berarti kita dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri untuk agar kita bisa berdikari, mandiri dalam hal pangan. Caranya bagaimana? Tentunya masyarakat pada umumnya yang di luar perkotaan ya. Saya berbicara di konteks di luar perumahan. Ya, kita biasanya masyarakat itu punya kebun, punya pekarangan. Maka mungkin rumah dan kebunnya itu lebih luas
kebunnya biasanya. Ya, lebih luas kebunnya, sehingga memang harus mengoptimalkan lahannya. Kalau kita bicara soal optimalisasi lahan, pengusahaan lahan pekarangan untuk untuk bercocok tanam, saya kira mbah-mbah kita dulu, gitu, para orang tua kita, mbah-mbah kita, nenek moyang kita, itu adalah hal yang biasa, karena itu memang sudah ada sejak dulu. Karena apa? Mungkin dulu kemandirian pangan itu tercipta karena memang terbatasnya lingkup pekerjaan, sehingga mau tidak mau rumah tangga itu harus menyediakan bahan pangan sendiri. Caranya bagaimana? Ya mengelola, mengoptimalkan lahan yang ada di sekitarnya, lahan pekarangan atau kebun dioptimalkan sehingga mereka sudah cukup pangan. Begitu. Jadi mbah-mbah dulu sudah konsepnya seperti itu, Mas. Cukup pangan, kemudian dia mengoptimalkan lahannya dengan bercocok tanam, dengan menanam berbagai tanaman buah, tanaman sayur, kemudian juga ternak, juga ikan, dulu seperti itu. Tapi mungkin sekarang itu sudah bergeser, zamannya sudah berubah. Sudah hal-hal yang praktis saja biasanya gitu. Karena apa? Karena sudah sekarang itu sektor lainnya sudah berkembang, industri berkembang, wisata berkembang, pendidikan berkembang, sektor kesehatan juga berkembang, yang semuanya itu juga menciptakan lapangan kerja, begitu ya Mas ya. Perdagangan juga berkembang, apalagi sekarang kuliner dengan pariwisata juga cukup berkembang, sehingga nampaknya yang sudah terbiasa dulu itu sedikit demi sedikit ditinggalkan karena kesibukan. Mulai berkurang gitu ya. Berkurang karena kesibukan, sehingga apalagi dengan fasilitas sekarang sudah memadai, sarana prasarana juga cukup, kemudian apalagi sekarang itu istilahnya pedagang sayur kan juga sekarang jadi suatu karir yang bagus. Itu kan sekarang itu jemput bola. Kalau dulu kita ke pasar, mungkin kalau di desa neng pasar atau dulu makanya kita punya tanaman itu biar nggak usah jauh ke pasar. Tapi sekarang bakul sayur pun sudah keliling, sudah berada di depan rumah. Sudah ada di depan rumah. Setiap subuh bangun sholat subuh sudah ada bakul sayur di situ. Betul. Jadi inilah yang membuat kita itu sedikit demi sedikit, alah kok angel-angel seperti itu, kok angel-angel wong opo-opo enek, duit juga ada. Tapi tentunya saya melihatnya kalau itu kan konsep itu kalau bisa kita kembalikan lagi. Setidak-tidaknya kalau kita punya uang ditabung lah. Kita manfaatkan lingkungan kita, pekarangan kita untuk bercocok tanam, untuk setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Begitu Mas. Ya. Artinya memang dengan bekerja, kemudian dengan punya uang, ini kadang-kadang kok repot-repot sih, ya sudah beli aja ada gitu kan, kadang-kadang gitu praktis. Kemudian apalagi yang kerja berangkat pagi pulang malam, ini akan lebih sibuk lagi gitu. Nah kemudian kalau mencoba misalkan kalau di lingkungan yang pekarangannya sempit begitu kan, pekarangan sempit, barangkali ada tips ini Ibu ya untuk mengolah lahan yang sempit untuk bisa ditanami sayur mayur begitu. Ini bagaimana yang bermanfaat lah gitu kan. Kalau untuk lahan sempit sebetulnya banyak teknologi Mas, banyak teknologi bagaimana kita bisa menanam di pekarangan atau rumah kita dengan lahan yang sempit. Banyak teknologi, salah satunya ada kita juga bisa menggunakan hidroponik. Hidroponik, kemudian menanam, kalau hidroponik kan tentunya tidak perlu tanah, tidak perlu media tanah, semua media air dengan diberi pupuk. Yang seimbang tentunya antara organik dan anorganiknya, agar bahan pangan nantinya yang kita hasilkan juga sehat, seperti itu. Yang kedua, tidak hanya hidroponik, kita juga sekarang ada vertikultur, artinya kita memanfaatkan tembok. Ada di daerah-daerah kita juga, mungkin di tetangga kita juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi menanam secara vertikultur, artinya dia menanam di dalam wadah semacam polybag atau di tempat bekas khusus gitu pot khusus. Nanti kita gantungkan di tembok-tembok kita, di tembok antar pembatas antar rumah kita dengan tetangga. Itu selain menghasilkan bahan pangan juga sehat, dan tentunya rumah kita jadi indah dipandang jadi seger, enak gitu ya. Seger. Di mata itu
nyaman gitu Mas. Begitu. Dan bisa menjadi aktivitas pagi gitu ya. Aktivitas pagi nyiram dan merawat. Ada kegiatan kita, olahraga kecil-kecilan begitu. Sebelum pergi ke kantor tentunya ya. Sebelum pergi ke kantor itu. Wah, ini salah satu cara begitu ya untuk kemudian kalau sekarang generasinya sudah bisa dikatakan berubah begitu ya. Generasi muda sekarang ini jarang yang mungkin mempunyai keinginan untuk menjadi seorang petani. Ini generasi bagaimana? Iya, memang sekarang ini kan piai-piai yang bergerak di dunia pertanian kan banyak yang sudah sepuh-sepuh. Iya, betul sekali kan. Kalau ini ditinggalkan anak muda, pertanian kita ke depannya bagaimana? Padahal pertanian itu adalah salah satu hasilnya merupakan kebutuhan kita primer sehari kita yang kebutuhan primer kita. Kalau sampai ditinggalkan anak muda, terus akhirnya dibawa kemana ke negara ini? Kita mau import? Terus gitu kan? Mau import. Padahal negara kita itu kan negara ada yang mengilustrasikan bahwa negara kita itu seperti secuil surga yang jatuh ke bumi begitu. Dengan ada garis khatulistiwanya. Hanya 2 musim panas dan musim hujan. Di mana 2 musim ini pun punya sumber pangan yang berbeda dan ada terus setiap tahun. Kita tidak pernah kehabisan bahan pangan karena kondisi kita memang diuntungkan seperti itu. Dengan tanah yang subur itu sangat menguntungkan sekali. Tapi sayang kalau itu ditinggalkan. Makanya kami berupaya untuk menggiatkan anak-anak muda milenial itu untuk berterjun di bidang pertanian. Begitu. Apalagi disupport oleh pemerintah, baik itu dari kabupaten, provinsi maupun dari kementerian yang lingkup pertanian untuk memfasilitasi mereka menjadi petani-petani yang handal, menjadi petani-petani milenial yang tentunya konsepnya sudah berbeda dengan petani yang dulu-dulu tentu ya. Kalau yang anak muda itu pengennya kan yang serba teknologi. Ya, bercocok tanam dengan teknologi. Sekarang kita nanam padi itu dengan teknologi yang ada, kita bisa artinya kita mengolah tanah dengan kendaraan roda 4 TR4 sambil main HP, mereka bisa gitu ya. Bekerja 24 bisa karena memang bisa digunakan pagi sampai malam pagi sampai terus malam gitu ya. Sampai seterusnya. Apalagi sekarang untuk mencari kalau istilahnya tenaga untuk misalkan tandur saja gitu ya. Ini sekarang orang muda-muda juga sulit sudah gitu. Sulit ya. Sekarang ada juga diciptakan alat untuk tanam namanya transplanter itu ya. Jadi istilahnya tidak seberat dulu lah kalau terjun di dunia pertanian gitu ya. Karena memang ada teknologi maju yang yang diciptakan untuk memberi kemudahan untuk kemudian kalau ini Bu, sekarang lahan ini kalau contoh saja di wilayah Kabupaten Sragen itu banyak sekali gitu ya untuk lahan yang misalkan untuk padi gitu ya, padi. Sekarang sudah mulai muncul lahan itu dikeringkan, kemudian dibuat perumahan lah, kemudian kan melebarnya ke situ. Nah ini tentu akan berdampak juga gitu ya untuk keberlanjutan berikutnya. Gitu. Konsep itu sebetulnya kan sudah ada Mas. Kita bekerja kan ada perencanaannya, termasuk di dalam penataan di ruang-ruang ruang-ruang peruntukan mana yang sawah, mana yang bisa dinonsawahkan seperti itu. Sudah ada RT/RW yang dibuat yang menjadi acuan. Terkait dengan keberadaan pertanian Sragen, Pemkab Sragen Ibu Bupati juga menetapkan untuk lahan pertanian berkelanjutan ada 43.000 hektar yang dipertahankan untuk dunia pertanian gitu. Tetap ada persentasinya gitu ya di setiap wilayah itu kan harus ada. Ya. Karena memang populasi penduduk juga semakin bertambah, tentu ada pertimbangan juga gitu kan. Ya. Dengan berkembangnya semua sektor. Ya, ada dampaknya. Tentu harus kebijakan yang tepat itu yang dibutuhkan. Betul. Nah, kemudian kalau ini Bu, tadi yang sayur-sayur mayur rumahan yang memang rekomendasi untuk minimal ditanam ini apa Ibu bisa kira-kira begitu?
Untuk sayur-sayuran mungkin untuk di lahan sempit itu ya tentunya sayuran yang berumur pendek ya, berumur pendek kan sekarang itu mudah sekali kita nanam sawi, kemudian kita juga bisa menanam bayam di dalam polybag, kemudian kita juga bisa menanam bunga kol juga. Bunga kol juga bisa ditanam di polybag begitu. Meskipun udaranya panas ya, iya, biasanya kan di gunung ya, sayur-sayur itu kan bisa. Nah, kami di Sragen di Dinas Pertanian di Ketahanan Pangan kami juga membuat demplot-demplot semacam itu. Kami juga membuat demplot untuk menanam buah. Misalnya melon itu juga cukup ditanam di polybag juga. Ditanam di polybag dan itu menghasilkan dan itu bisa menjadi bisa ditularkan ke masyarakat untuk bisa mengelola lahan sempitnya untuk tanaman yang produktif begitu. Jadi ya minimal kebutuhan seharian ya sawi ya. Nanti ketika nanti pagi mau sarapan belum ada sawi ya udah petik gitu ya. Ada sawi, ada ceme bisa kalau itu di lahan sempit. Kalau lahan lepas apapun bisa. Kita tidak hanya dengan tanaman semusim tapi kita juga bisa menggunakan tanaman-tanaman tahunan. Misalnya turi itu kan lama juga. Betul, Kemudian daun kato, kemudian itu juga sekarang yang lebih morisena itu juga banyak ditanam di sana juga. Yang sifatnya tahunan. Nggak usah ribet kalau kita seperti kita menanam tanaman umur pendek. Kalau itu sekali tanam hidup tumbuh nanti bisa dimanfaatkan. Turi misalkan setiap pengen sepanjang tahun ada begitu. Bunganya bisa diambil, dipecel, dipelencing bisa. Wah, asik sekali ya. Kemudian waktu yang tepat untuk itu dada ini ya. Setiap waktu bisa ya untuk nanam-nanam itu semua Ibu ya, sayur-sayuran misalkan. Nggak harus musim hujan, musim panas itu nggak ini ya. Semuanya bisa dilaksanakan Mas. Musim hujan cocoknya tanaman apa? Yang jelas kalau musim hujan dengan tanaman bayam di bawah, di istilahnya di lahan itu kan khawatirnya bacek. Kalau bacek nanti mati seperti itu. Tapi kangkung aman seperti itu. Jadi memang sudah ada tanaman-tanaman yang cocok dengan agroklimat di 2 musim tadi. Begitu. Wah, asik sekali ya ketika mungkin di depan rumah di halaman yang sempit kemudian ada bunga kol, ada bayam, kemudian si tritisnya ada kacang, begitu. Bisa ya. Daunnya kita masak untuk oblok-oblok kan bisa, Mas, daun kacangnya itu. Bisa. Sudah bayangkan nanti rencana masak apa ya? Ini sudah ada tersedia. Sudah tersedia. Ini kacang panjang sudah mulai bisa ditanam, panen misalkan. Wah, besok di sayur. Betul, Mas. Kemudian daun pepaya misalkan gitu kan nanti bisa untuk juga. Bisa gudangan. Asik sekali ini ya. Ibu, sebelum kita lanjutkan lagi nih Bu, kita rehat dulu ini Bu ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Sukowati Menyapa dan masih bersama dengan Ibu Insinyur Eka Rini Mumpuni Titi Lestari. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sragen. Kita lanjutkan lagi nih Bu ya, perbincangan kita pagi hari ini. Diskusi kita pagi hari ini yang benar-benar bermanfaat untuk saudara kita semuanya ini Bu ya. Tadi memang sekecil apapun untuk menanam kebutuhan keseharian ini sangat-sangat penting gitu ya. Kemudian ini Ibu katanya ya ini ada isu di tahun 2023 ini akan susah pangan gitu ya. Nah ini bagaimana optimisme Ibu yang barangkali bisa di-share ke pendengar semuanya. Apakah benar begitu ya yang semacam ini gitu? Begini Mas Miftah. Memang informasi awal sudah kami terima dari BMKG terkait dengan kondisi di 2023 yang diprediksi bahwa tahun 2023 ini akan terjadi kemarau panjang. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, mungkin 3-4 tahun yang lalu kita menikmati suasana La Nina basah. Artinya sepanjang tahun ada air, sepanjang tahun ada hujan. Dan di tahun 2023 ini diprediksi akan kemarau panjang. Tentunya kalau kemarau panjang sangat berpengaruh terhadap dunia pertanian. Karena bagaimanapun pertanian kan juga butuh air, Mas. Ya, butuh air. Kalau misalnya kemaraunya panjang, waduh nggak terisi kan mesti terus bagaimana dengan
bahan pangan kita nantinya, apakah kita harus import dan sebagainya. Tapi tentunya untuk pengusahaan ini saya matur tadi bahwa kita harus optimis. Kita harus optimis bagaimanapun negara kita itu negara gemah ripah loh jinawi. Dengan kondisi seperti ini, air juga terbatas, ada tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di kondisi seperti tersebut, yaitu dengan cara kita optimalkan lahan kita. Kita optimalkan lahan kita dengan menggunakan tanaman-tanaman pendek, tentunya yang dengan cara polybag. Kalau polybag kan tidak perlu air banyak, Mas. Ya, yang penting ada kucuran air, itu ada kucuran air. Kita siapkan untuk itu. Jadi untuk kebutuhan akan sayur mayur, cabai, mungkin brambang juga, tomat bisa kita tanam. Buah pun bisa kita tanam. Kalau pangan insya Allah nanti walaupun kondisi agak sedikit ekstrim ya cuacanya, tapi insya Allah bisa terpenuhi kalau kita mau pola gitu aja. Ya, siapa yang mau pola obah ya insya Allah bisa mamah. Insya Allah begitu, Mas ya. Ya, dengan cara-cara ya mensiasati itu tadi ya caranya gitu. Ya, jadi kita perlu optimis lah gitu. Tapi kan tentunya walaupun musim kemarau panjang kan paling 1 tahun kita 3-4 bulan kemarau panjang. Tentunya kalau produksi padi, tanaman padi di Sragen insya Allah masih tetap jalan. Masih tetap jalan aman ya. Jalan aman. Karena masyarakat Sragen itu betul-betul orang yang betul-betul pekerja ulet. Iya, betul-betul. Petani yang kuat, petani handal. Sehingga tentunya memang pangan untuk bahan pangan khususnya beras di Sragen tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. 1 tahun kalau kita produksi rata-rata itu bisa digunakan untuk ke orang Sragen sendiri, memenuhi kebutuhan Sragen untuk 4 tahun. 4 tahun dalam setahun misalnya. Dalam gitu 1 tahun. 1 tahun produksi bisa digunakan masyarakat Sragen sampai 4 tahun. Oh, berarti kalau masih itu ada disimpan sisa di gitu Lumbung. ya. Kalau itu disimpan di Lumbung. Tapi kan kita tidak demikian. Usaha juga untuk diperdagangkan. Tentu gitu. Dan ya. untuk memenuhi kebutuhan tetangga sebelah atau yang mana yang membutuhkan kan gitu, Mas. Iya. Jangan sampai kita import karena kita sudah berdaya petaninya. Ya. Apalagi ketika saya kan setiap ke Sragen Ibu, kebetulan kan Sragen ini lewat Tanon itu persawahan luar biasa. Tanon ke itu kan luasnya sekali dan tidak ada istilahnya liburnya sama sekali untuk tidak tanam gitu ya. Paling gantinya ganti semangka, kacang-kacangan, semangka, gitu, ya sayur mayur. Ya memang demikian, Mas. Sragen itu dapat dikatakan tanam itu serempak. Jadi satu musim MT1 ya tanam semua, padi semua biasanya. Kemudian di MT2 padi juga. Tapi untuk daerah-daerah yang airnya juga sangat terbatas bisa untuk tanaman yang lain. Misalnya tanaman tadi hortikultura, sayuran kayak di Tanon itu ada buah juga, semangka di sana itu. Kemudian juga untuk daerah yang airnya juga terbatas bisa juga untuk jagung kacang-kacangan dan sebagainya. Di MK juga demikian. Yang masih memungkinkan tanam padi, petaninya kan ulet bikin sumur sendiri untuk tanam padi. Kemudian kalau sudah nggak ada sumur, cukupnya air hanya untuk jagung begitu, Mas. Oh iya, saya melihat di persawahan sekitar Sragen ini sudah ada sumurnya semua loh, Bu. Di tengah sawah kabel listrik. Hampir menyeluruh Sragen itu. Dan itu berdampak tidak Ibu untuk kebutuhan air misalkan? Untuk kemarau ya tetap ada ya. Tetap berkurang debit airnya. Lagi kalau dimaksimalkan untuk padi ya memang tidak bisa maksimal begitu. Jadi makanya petani sudah berpikiran istilahnya sudah mencari celah. Kira-kira tanah saya sawahnya bisa ditanam tapi yang menghasilkan. Kalau dipaksa dengan padi pasti tidak panen, makanya dia tanam jagung, kemudian tanaman-tanaman hortik tadi, tanaman buah dan sayur yang berumur pendek, begitu, Mas. Ya, bisa jagung, kemudian bisa semangka atau melon dari buah atau cabai bisa jadi ini kan. Jagung itu Sragen produksinya cukup besar loh, Mas. Cukup besar juga ya. Ini sekitar 160.000 ton lebih setiap 1 tahun ini. Berarti bisa di sepertiga dari lempar keluar juga berarti kan? Iya, sepertiga dari beras yang kami hasilkan, betul. Wah, berarti memang sejahtera sekali nih sebenarnya Sragen ya, Bu ya.
Insya Allah dari hasil panennya, dari hasil panen pangannya melimpah Insya Allah untuk pangan. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya ketika tadi barangkali lahan-lahan yang tidak punya gitu, hidupnya mungkin di perumahan ya, di perumahan yang tidak ada lahan sama sekali, kebun ya tidak ada, apalagi sawah juga tidak ada begitu. Nah ini untuk memanfaatkan lahan yang ada, ini yang paling recommended apa ini Bu? Selain ya bisa untuk kehidupan sehari-hari atau bahkan bisa dihasilkan untuk bisa dijual begitu Ibu. Minimal kalau di perkotaan apalagi di perumahan dengan lahan yang sangat terbatas, setidaknya dapat menanam untuk konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri minimal. Minimal untuk konsumsi sendiri sehingga hasil kerja, salary atau gajinya bisa ditabung, tidak digunakan belanja untuk konsumsi. Begitu ya, karena sudah terpenuhi dari hasil kebun sendiri itu tadi. Ini bisa disiasati begitu ya. Sayur biasanya beli dalam sehari bisa jadi 10 sampai 20 ribu gitu kan. Ini bisa ditabung. Ya, itu secara berkelanjutan, jangan terputus. Begitu tanam dibiarkan nanti panen sudah enggak kan di manage ya, kapan tanam kapan panen begitu. Berarti antara bisa jadi sayur satu dengan sayur yang lain ini bisa. Ada urutannya. Ada urutannya. Tidak bareng-bareng berarti ya. Kalau bareng-bareng nanti panen bareng-bareng. Kalau panen bareng terus akhirnya habis dalam waktu berapa hari begitu. Tapi kalau berkelanjutan kan penak Mas ya. Nanti pada waktu ini yang siap panen kangkung sawi, terus bayam, terus karena kacang. Kalau kacang itu kan mungkin dalam 1 bulan 2 bulan masih panen terus. Tapi kalau kangkung kan cabut, sawi kan dicabut juga begitu. Berarti memang harus ada manage yang pasti juga begitu ya untuk memenuhi kebutuhan pangan kesehariannya ini. Jadi tidak terus nanamnya bareng gitu. Nanti panennya bareng bingung mau makan apa gitu. Malah justru nanti bosen ya. Tapi ada juga sawi yang istilahnya dibudidayakan tapi hanya ngambil sebatas hanya beberapa sekeperluannya saja. Nanti tumbuh lagi begitu. Gitu bisa ada. Ada yang seperti itu. Apalagi sekarang kalau barangkali di Indonesia lah gitu ya, di wilayah-wilayah kita di Solo Raya ini ibarat kata kita uncal benih saja bisa tumbuh gitu ya. Ini kan mudah sekali sebenarnya dan ini perlu kita syukuri Ibu benarnya gitu ya untuk generasi-generasi berikutnya gitu. Betul Mas. Jadi ya ibarat lempar ini. Nanam kayu jadi betul. tanaman. Iya, singkong ditancap aja biasa tumbuh kan. Bukan lautan hanya kolam susu. Dan itu perlu disyukuri dengan mensiasati itu Ibu. Jadi dengan menanam, memanfaatkan lahan agar mempunyai nilai, mempunyai nilai tentunya. Daripada punya tanah, punya lahan dibiarkan bero. Kan tidak indah. Tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Cara mensyukuri yaitu kita manfaatkan, kita optimalkan agar lahan tadi juga memberi manfaat untuk kita begitu. Nah kemudian kalau lahan yang misalkan sudah punya sedikit lahan, kadang-kadang ya cukup dibiarkan saja, ditanami pohon-pohon yang umurnya bisa tahunan itu misalkan pohon jati dan ini lebih manfaat mana Ibu daripada harus lebih baik ditanami sayur saja misalkan gitu. Ini lebih pilih mana? Nilai ekonomisnya bisa. Ya konteksnya berbeda sih Mas. Iya, kita kalau punya lahan yang cukup, ada tanaman yang sifatnya bisa kita manfaatkan untuk harian. Ya dengan tanaman umur pendek tadi. Tapi kita juga lahannya memungkinkan kita tanami dengan tanaman yang tahunan. Misalnya buah-buahan kayak rambutan, kemudian kelengkeng, apokat seperti itu, durian kalau memungkinkan di Solo. Kemudian untuk daerah kami memang daerah misalnya daerah yang utara Bengawan itu kan memang daerah dari pegunungan kapur ya. Itu selain tanaman buah tadi mereka juga lebih produktif dengan tanaman
kayu-kayuan, misalnya jati. Jati itu kalau misalnya 25-30 tahun nanti kan yang panen anak cucu kita, mempunyai nilai tambah yang sangat-sangat luar biasa, begitu. Wah, tabungan. Makanya kalau dulu istilahnya, kalau dulu itu kan lahan kita itu bisa dijadikan warung hidup. Kalau warung hidup itu kan kebutuhan kita sehari-hari. Di situ kita tanaman sayur-sayuran, kemudian kita juga tanam kita beternak ayam, kemudian ikan tadi, atau kita jadikan apotek hidup. Apotek hidup ya untuk tanaman obat keluarga, ya kayak jamu-jamuan seperti kunyit, jahe gitu. Dan sebagainya. Bisa juga menjadi lumbung hidup. Lumbung hidup kita tanami untuk menghasilkan karbohidrat. Misalnya tela, kita tanami tela. Kalau misalnya memungkinkan daerah mana dingin, kita tanami kentang misalnya seperti itu. Kita tanami bili seperti itu. Kalau di daerah-daerah seperti itu ya. Jadi kita kelola sebagai apa di lahan kita. Bisa juga menjadi bank hidup. Ya, bank hidup tadi tanaman tahunan yang tentunya nanti panennya juga menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Yang banyak ya. Gitu ya. Kalau kita misalnya tanam mangga gitu, atau kita tanam rambutan, kan pasti kalau pas musim itu kan juga sudah ada yang ngantri, ada bakul yang ngambil seperti itu. Dan sebagian juga sedekah untuk tetangga kiri kanan yang tidak punya seperti itu, tidak punya tanaman. Pastinya. Seperti artinya itu, memang butuh perencanaan gitu ya. Perencanaan ketika memang mempunyai lahan ini harusnya seperti apa. Ini cocoknya ditanami apa dan untuk kebutuhan yang seperti apa. Berarti sangat penting sekali ya perencanaannya. Betul, apalagi yang barangkali punya lahan yang berlebih tidak hanya satu lokasi misalkan, apalagi lokasi desa-desa itu kan juga seperti itu ya. Kemudian yang pinggir-pinggir kali misalkan, nah itu ya cocoknya ditanamin apa ya? Berarti perencanaannya seperti itu ya. Dan itu butuh perencanaan, kemudian diskusi di antara keluarga harus pas juga ini Ibu ya. Nah kemudian kalau di Kabupaten Sragen ini biasanya lebih ke apa Ibu? Misalkan kalau yang rumahan tadi ya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tadi beberapa macam sayur bisa ya. Jadi di kami kan sekarang juga berkembang kelompok tani wanita KTW, di mana kelompok tani wanita itu mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah mereka, pekarangan-pekarangan. Dikelola dengan manajemen tentunya, ada di situ ada ketuanya dan ada kepengurusannya. Ada kelompok-kelompok yang memang sudah maju di dalam hal pengelolaan kelompok wanita tani ini. Tentunya mereka menanam tanaman yang tidak hanya dikonsumsi untuk keluarga, tetapi juga bisa dijual dengan cara dikumpulkan. Kan kita kan nggak punya lahan yang begitu luas, sehingga mereka misalnya tanam cabai mungkin 10 batang, 15 batang. Kalau dimakan sendiri panen kan nggak memungkinkan, nggak mungkin itu habis, sehingga sisanya juga dijual, dikumpulkan di ketua kelompoknya begitu. Terus ketua kelompoknya itu sudah punya link dengan warung, dengan bakul. Kalau misalnya dalam satu kelompok itu ada 20 orang, 25 orang kan sudah patut ya lumayan. Betul. Nanti mereka itu mencatat aja, nggak langsung dibayar, mungkin ditimbang berapa gram, mungkin berapa on atau berapa kilo gitu, setengah kilo, dapatnya setengah kilo. Hari ini saya panen setengah kilo cabai misalnya, dicatat sama ketuanya itu. Terus selain cabai apa, mungkin punya kemangi, punya berapa. Nanti harga sudah ditetapkan, Mas. Harganya sekian, sudah saling percaya. Nanti suatu waktu dia butuh mungkin untuk anak-anak sekolah, kebutuhan anak sekolah. Bahkan kemarin ada katanya saya berangkat umroh itu dari hasil ini Ibu, begitu. Dari hasil kan tabungan dari hasil yang kita usahakan di kebun itu tadi, begitu. Apa istilahnya sayur gitu. Sayur ya betul. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi bisa untuk dikelola, dijual begitu ya. Misalkan dalam satu rumah misalkan pohon cabai ya cukup 2-3, tapi yang subur ini kan lumayan ketika nanti dalam satu kelompok begitu. Wah, ini inspiratif sekali loh ini sebenarnya ya. Artinya memang ya tidak hanya untuk konsumsi pribadi. Ketika nanti konsumsi pribadi dalam 3 pohon ya, ini kalau panen terus kan ya melimpah. Ya kalau harus dikonsumsi tiap hari kan ya sisa pastinya gitu kan. Bisa di itu ya.
Kemudian apalagi nilai jual yang selain cabai dan ya ada semua terong, gitu biasanya terong gitu yang ditanam masyarakat untuk KWT itu biasanya terong, kemudian bunga kol itu, ya. Kemudian ya selain cabai itu, cabai besar, cabai kecil itu yang banyak dimanfaatkan di sana, termasuk itu ceme lah, ceme yang diusahakan di sana di kelompok-kelompok wanita dan itu sudah di daerah mana Ibu yang paling menjadi contoh? Ada di mana itu di Sukodono itu ada. Kemudian di Kedawung itu juga ada. Ya, ada di beberapa daerah sudah banyak sekarang kita KWT itu. Ya memang harus kita support, harus kita dampingi sehingga program-program itu nanti bisa berjalan begitu, Mas. Kemudian untuk pengelolaannya sendiri seperti apa Ibu? Pengelolaan dari KTW? KWT. KWT. Kelompok wanita tani atau KTW kalau kelompok tani wanita itu kan sudah ada istilahnya dibentuk satu kelompok, di situ ada kepengurusannya, ada ketuanya, ada bendaranya, kemudian juga anggota, kemudian ada sekretaris, dan dia setiap rutin ada pertemuan, ada pertemuan didampingi oleh teman-teman PPL kita yang di lapangan. Oh berarti ada PPL-nya yang memang selalu mendampingi ya. Selain bergerak di di sektor pertanian, mereka juga pengolahan. Misalnya kalau di situ memang ada pisang, banyak pisang, bagaimana cara membuat keripik pisang. Nah, nanti dijual hasilnya juga seperti itu. Wah, inspiratif sekali loh ini. Artinya memang bisa menjadi bisa ditiru di tempat-tempat yang lain. Ketika memang tidak bisa mengelola misalkan pisang yang banyak nanti kan dalam satu waktu ini nanti kan bisa dimanfaatkan cabai, terong dan sebagainya. Tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tapi untuk memenuhi tabungan berikutnya gitu kan, dan itu tidak istilahnya diambil dalam satu waktu itu, misalnya panen terus diambil, ini tidak juga seperti itu kan itu. Pada saat hari raya misalkan nanti diambil untuk kebutuhan hari raya. Bagaimana kita memanage itu aja yang penting ya Mas. Wah. Menarik sekali nih Ibu. Apalagi yang bisa tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tapi bernilai untuk bisa menghasilkan ini. Iya betul. Tentunya dengan potensi yang ada di Sragen, sekarang juga berkembang juga kegiatan istilahnya budidaya untuk tanaman tahunan. Sekarang ini lagi ngetren buah Mas? Selain melon ya sudah dikembang di sana, juga ada kelengkeng. Ya, ada juga kelengkeng di sana dikembangkan. Kemudian juga sekarang kita lagi alpukat. Itu ditanam di persawahan juga, di kebun juga begitu. Berarti bisa nanti menjadi kawasan dikembangkan di kawasan agro, kebun alpukat, kebun durian, wisata agro ya. Ada wisata agro. Di sana ada jambu juga, dikembangkan, ada jambu air ada, kemudian jambu biji juga ada, jambu kristal juga ada. Kita kembangkan juga kelengkeng itu tadi, juga di kelengkeng sama itu alpukat itu juga sudah berkembang. Terus daerah jeruk juga ada beberapa daerah yang kita fokuskan juga, jeruk besar, jeruk Bali itu sudah di kawasan di Kalijambe itu juga, dan Plupuh. Ada 2 kecamatan yang berdekatan itu sudah dikembangkan jeruk tadi. Jadi memang menyesuaikan wilayah ya. Wilayah itu kira-kira cocoknya ditanami sesuai apa dengan, gitu ya. Ya betul, sesuai dengan potensi lahan masing-masing itu. Juga sekarang juga mulai berkembang pisang Cavendish juga. Sudah mulai marak sekarang juga dunia perpisangan di Sragen gitu. Pisang Cavendish ya, yang betul. Yang bagus itu ya, yang sudah dikelola kan, sudah semi agro ya, semi industri lah sekarang. Minimal kan kepemilikan 1-2 patok ditanami tanaman itu semua begitu. Tidak terpancing ke padi misalnya, tapi memang karena cocoknya lahan ya, jadi untuk itu memanfaatkan lahan ya betul, disesuaikan dengan lahan. Alhamdulillah, menginspirasi sekali loh ini perbincangan kita pagi hari ini. Tapi nggak terasa ini Bu, 1 jam ini sudah berlalu. Masih banyak mungkin yang perlu didiskusikan, karena bidang Ibu ini kan di peternakan, ada pertanian, ada. Kemudian pangan. Ini ya nyerempet dikit-dikit tadi, cuman
nggak begitu fokus sekali. Harus fokus tadi. Itu lebih banyak ke tanaman. Kalau ke sumber protein hewani, seragam juga berkembang sekali. Selain tadi saya matur ada sapi, di seragam juga banyak sekali ternak ayam, ternak ayam potong. Ayam potong. Iya, ada yang sampai usaha sudah industri peternakan itu sudah satu musim panen itu bisa 600.000 ekor. Sekali panen dengan kandang close house. Jadi betul-betul terpantau kondisi budidaya ternaknya begitu. Menarik sekali nih ya. Harus datang lagi nih Bu nanti. Insya Allah. Untuk berbagi informasinya begitu ya. Barangkali yang terakhir ini Bu, barangkali ada pesan untuk pendengar semuanya terkait tema yang kita angkat tadi tentang kemandirian pangan di 2023 ini. Gitu. Saya hanya berpesan kepada semua masyarakat. Manfaatkan lahan kita, optimalkan lahan kita, tidak hanya membuat kita sehat, badan kita sehat, insya Allah kantong kita juga sehat. Betul sekali. Baik, terima kasih nih Bu kebersamaannya pagi hari ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ini Bu ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk bertemu lagi. Terima kasih Mas Miftah. Baik, salam untuk rekan-rekan yang ada di dinas Ibu, mudah-mudahan saya selalu semangat selalu mendampingi masyarakat untuk benar-benar mandiri begitu ya. Insya Allah. Terima kasih, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Sukowati Menyapa pagi hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan narasumber yang lain dengan materi yang inspiratif tentunya ya, dan mengedukasi untuk Anda semuanya. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.